Saya coba ya. Nyuwun nggih, Pak. Seperti apa? Karena katanya sih karakter robusta itu Ya. strong, pahit dan aromanya sih ya kopi sungguhan ini. Ini tanpa gula. Tanpa gula ya. Tanpa gula. Karena katanya sih menikmati kopi itu jangan pakai gula atau yang lain. Kita coba nggih, Ya, Pak Duko nggih. Wah, ya. Ya, memang strong, kuat pahitnya dan aromanya sebetulnya ada apa ya kayak nutty gitu ya, kayak ada aroma kacangnya gitu ya. Jadi memang luar biasa. Anda kalau ke Kaliurang jangan lupa mampir ke kedai kopi KTH Setyo Makmur. Gitu nggih Pak Duko? Yes, betul sekali. Iya. Ya Sobat Vulkan Vlog dan bolo-bolo dimanapun Anda berada, saya sekarang berada di markas besar. Ya, ini namanya tempat untuk berkumpulnya kelompok tani hutan Setyo Makmur di RT 2 RW 14 Pedukuhan Kaliurang Timur, Desa atau Kelurahan Hargo Binangun, Kapanewon, Pakem, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya sebut lengkap Pak ya. Lokasinya tidak jauh dari pusat wisata Telogo Putri ya Pak. Tidak jauh, jalan kaki juga tidak terlalu capek. Dan Taman Eden 1 juga dekat. Dan apa yang kita lihat di belakang sini sudah ada berjejer kemasan kopi produksi KTH Setyo Makmur, dan saya sudah bersama Pak Ismu Jayono. Lho Pak. Betul sekali Pak. Pripun kabare Pak? Alhamdulillah sehat. Selamat datang di KTH Setyo Makmur Kaliurang. Ya. Nah, ini kita mau sedikit ngulik Pak, produk terutama kopi ya. Kopi yang diproduksi oleh KTH Setyo Makmur ini jenis apa, varietas apa, dan apa yang bisa diceritakan dari kopi punya Setyo Makmur ini Pak? Oh ya, terima kasih Pak. Baik, untuk kopi yang sudah kita produk adalah jenis robusta Pak. Jadi kalau varietasnya ada macam-macam. Jadi karena apa yang ada di Kaliurang itu sebenarnya sudah lama, tinggal kita istilahnya memelihara, dan itu dulu itu semacam kayak modal yang tersia-siakan. Nah ini baru kita kuatkan lagi, kita bisa merodak, kita bisa punya alatnya, kita bisa ada ilmunya, makanya kita baru terakhir-terakhir ini aja kita mulai merodak sendiri. Oke. Jadi intinya KTH Setyo Makmur sekarang mampu untuk produksi kopi ya, siap saji sampai siap saji ya Pak. Kalau dulu hanya panen, Tani, dijual mentah. iya, cherry. gelondongan dijual cherry. Lah sekarang sayang dari pasca panen kita olah sendiri. Berarti ada peningkatan nilai. Ya, dan pemirsa di belakang kita ini di sana itu ada proses penggorengan lah istilahnya, roasting ya, roasting Pak. Roasting pakai alat dan harum. Baunya ini, aromanya sudah sangat kuat ya. Oke Pak. Kenapa kemudian memilih jenis kopi robusta? Karena yang paling cocok di sini adalah jenis kopi robusta karena ketinggiannya. Kita ada ketinggian di sekitar 900 dan cocok itu kopi robusta, dan kebetulan ini sebenarnya kopi robusta Merapi ini sudah lama dari zaman Belanda dulu. Waktu saya waktu saya kecil dulu sudah pernah ngolah kopi juga, tapi karena cuma keluarga aja, bapak ibu itu. Dan itu tradisional Pak. Tradisional, digoreng, ya, disangrai disangrai sendiri, ya. ya. Bakar ya. Dan itu tidak berkelanjutan setelah bapak saya dulu pensiun, tanamannya juga sudah tidak terpelihara. Nah, ini kemudian bikin kelompok, kelompok masyarakat di sini pada nanam kopi. Tapi sayang belum cuma dijual cherry-nya saja. Ya, masih merah ya Pak. Iya. Habis panen kemudian dijual gitu ya, nilai tambahnya belum ada ya Pak ya. Nah, kalau
KTH Sedia Makmur sendiri berapa anggotanya, Pak? Anggotanya sekarang yang aktif itu sekitar 30 personel ya. Tapi yang banyak kan sepuh-sepuh karena sudah dulu ya, yang muda-muda ini tinggal melanjutkan orang tuanya dulu. Jadi ya Pak, kayaknya perlu regenerasi ya. Iya, Regenerasi dari petani sampai ke ini ya, pengolahan ya, betul Pak. betul iya betul. Oke, Pak, ini bisa diperkenalkan kopi Robusta produksi KTH Sedia Makmur ini apa saja, Pak, ini? Oh, kopi di sini yang kita produk ini yang Iya. sudah di roasting, jadi ini ada Pak, sebentar saya gini aja. ya. Ya. Kita roast bean, Ya. ini prosesnya dengan alat roasting yang modern ya, zaman sekarang. Jadi kualitasnya biar sama karena prosesnya kan berapa suhunya, kemudian ini semua terukur seragam. Jadi nggak ada belang-belang. nggak ada belang-belang. Dan istimewa kami ini prosesnya dulu panen itu juga kopi yang merah, nggak ada yang hijau. Jadi semua sudah harus Jadi merah. kualitas betul-betul dijaga. Kualitas ya? betul-betul Matang. jaga, iya. Karena ini kami dari komunitas yang ada di Merapi ini kita sudah masuk di masyarakat pemakai indikasi geografis. Jadi ini sudah MPIG, Pak. Jadi sudah disertifikasi oleh Skopindo. Oke. Prosesnya lama juga. Ini kira-kira setahun ya. Jadi kita ada tahapan-tahapan yang tidak boleh dilanggar. Jadi prosesnya harus prosedur seperti ini. Ada SOP-nya. Jadi kopinya ini, produknya ini sudah ada ID-nya ya? Iya, sudah. Itu sudah. yang jadi syarat Iya. global ya, Pak ya? Iya, indikasi geografis itu di Sleman itu cuma Sleman Utara. Oke. Kapanewon Pakem, Kapanewon Sangkringan, sama Kapanewon Turi. Ya, jadi ini sudah tersertifikasi, jadi jelas sudah masuk di ya karena Skopindo sendiri yang uji ini prosesnya lama. Ya butuh proses apa namanya uji pemeriksaan lapangan segala macam ya Pak. Uji lab dan lain sebagainya. Termasuk mungkin tanamannya juga dicek, Pak. Maksudnya dites enggak? Tanamannya asal usul iya, pemeliharaannya itu pakai pupuknya apa, kemudian prosesnya seperti ketat sekali ya. Oke. Kalau ini berarti biji ya. Biji yang sudah di roasting dan siap untuk dikonsumsi tentu dengan proses di apa itu namanya barista ya. Oke, Pak, ini kemudian yang produk yang sudah digiling ya, ini Robusta kan ya. Ini umumnya digiling untuk konsumsi apa, Pak? Maksudnya yang kan ada jenis-jenisnya, ada yang halus, ada yang kasar, ada kalau yang medium. ini medium. Jadi medium, nanti kalau misalnya diseduh ini sudah tidak banyak endapan ngerambul. Iya. Ngapung. Udah standar. Dan kemasan yang sudah dibuat, kemasan berapa gram? Ada kemasan yang 60 gram, ada yang 100 gram, ada yang 200 gram, tergantung. Ini yang 60 gram, pemirsa. Iya, ini yang 100 gram. 100 gram, 60 gram, jadi ini simple, praktis ya, mau dibawa kemana gitu. Oke, dan nama, Pak, ini dikasih brand Lava Kopi Kurang, begitu? Ya, Lava Kopi Kaliurang, karena kita tumbuh di Gunung Merapi. Ini kan dulu lahannya itu kena awan panas, kemudian ditanam lagi. Jadi aroma lavanya tetap ada. Jadi ini tidak ada di tempat lain karena cuma ada di Merapi aja. Aromanya. Dan istilahnya tanaman ini kan makan dari segala sumber di Merapi ya. Mineralnya, nutrisinya. Betul. Dan oksigennya. Orang-orangnya rekosone zaman dia. Kita itu banyak ibu-ibu ini merawat kopi, menanam ini kan dari cara sakingnya itu. Dan sekarang sudah diperkenalkan teknik pemuliaan kopi yang lebih sistematis ya, Pak. Sudah dari pendampingan dari kabupaten selalu juga ngecek juga, dari provinsi juga, Ya, jadi enggak apa-apa. Ini aromanya ya, aroma roastingnya ini luar biasa. Seluruh kampung dengar bau, Pak. Dan kalau kopi Robusta ini ciri khas, Pak.
ciri Iya. khasnya apa Pak? Kalau robusta itu Ya. Robusta Kaliurang ini kira-kira ini apa bisa istilahnya dijelaskan ya? lebih pahit gitu ya. Pahit ya. Kalau Arabica Kuat ya? kan ya kalau Arabica kan ada kecut-kecutnya, ada sama-samanya. Kalau ini Ini pahit. biasanya untuk yang apa dicampur dengan susu, kopi susu, cocok gitu ya, ya? ya lebih cocok ini karena kalau cita rasanya ya memang ini khas, Strong. iya strong, Strong pahitnya. Ya. tebal gitu ya, Tebel istilahnya. ya? Ya, tebal. Oke, Pak, bisa disampaikan ke khalayak ramai Oh, Pak, iya. ke masyarakat ini apa yang kira-kira ini jadi pesan dari KTH Setio Makmur ya, karena ini hari ini kita mulai memperkenalkan secara resmi Iya. produk kopinya. Ya, dari kami terima kasih sekali atas partisipasi dari rekan-rekan yang suka ke sini minum Ya. kopi, responnya baik. Kemudian kami juga berusaha menyajikan yang sebaik-baiknya. Jadi dari proses awalnya, proses dari panen sampai pasca panen itu kami sudah ada SOP yang kami taati lah Iya, gitu. iya, Jadi iya, jadi tidak sembarang sudah Sembarang pakai sangrai, sembarang roasting ya, Pak. dan sudah kita Oke. kualitasnya kita jaga benar. Oke, bola-bola semua pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, tentu jika Anda main, wisata, jalan-jalan ke Kaliurang, Anda harus mampir ke markas besar KTH Setio Setio Makmur Makmur, di Kaliurang. RT 2 RW 14 Pedukuhan Kaliurang Kaliurang Timur. Timur. Tidak jauh dari Telogo Putri ya. Kita Ya. bisa jalan-jalan sembari mungkin kalau Anda tertarik untuk field trip gitu ya. Bisa ke ya. kebun Pak Iya, ya. iya langsung ke kebun Sambil bisa lihat-lihat tanaman suasana. menghirup Iya. udara segar Pak Iya, ya. iya. Kalau di sini tuh yang Suasananya. yang mahal tuh oksigennya masih relatif Iya, murni. iya. Oke, dan ini dia produk bijinya sudah di roasting, aromanya barusan luar biasa dan ini contoh ya Yang yang sudah sudah digiling. Iya. Nah, tinggal kita akan mencoba ngicipi. Monggo, nanti Iya. silakan kita Ngicipi seperti bareng-bareng. apa sih Ya, gitu ya. ya. Oke, lanjut kita. Oke, terima kasih. Ya, Sobat Volcano Vlog dan bola-bola dimanapun berada, saya sudah bersama Pak Dukuh Kaliurang Timur, Mas Angga, ya Pak. Ya. Tadi saya sudah bincang-bincang dengan Ketua KTH Setio Makmur, Pak Ismu ya. Nah, ini sekarang sudah disiapkan kopi seduhan produk dari KTH Setio Makmur. Nah, tentu sebelum kita nanti jajal, apa yang bisa disampaikan Pak Dukuh terkait dengan ya yang dimulai gerakan oleh KTH Setio Makmur ini? Ya, jadi KTH ini harapannya menjadi salah satu trigger untuk kegiatan ekonomi kerakyatan khususnya yang ada di Kaliurang Timur. Ya. Jadi kedepannya kelompok ini akan mengelola satu kedai gitu ya, namanya kedai Setio Makmur gitu ya. Harapannya ini menjadi salah satu cerita baru bahwa di Kaliurang ini tidak hanya tentang kopi produk saja, tetapi ada satu kelompok yang benar-benar ngomong tentang hulu sampai hilir gitu ya. Hilir. Nah, harapan juga bahwa kelompok ini kemudian memicu kegiatan ekonomi kerakyatan yang ada di kanan kirinya, sehingga suatu saat ketika kelompok ini kan ada pertemuan nih. Nah, pertemuan tiap bulan. Nah, pertemuan tiap bulan itu mereka tidak ngomong tentang iuran, tetapi sudah ngomong tentang bagi hasilnya. Oh, hari ini ada laku sekian ribu, maka nanti kelompok-kelompok itu anggota-anggotanya kan kemudian yang menghasilkan produksi kopi, store sini dan store kelompok akhirnya beli. Kemudian bagaimana partisipasi masyarakat kanan kirinya, yaitu dengan titip selain kopi, ada keledai-keledai, ada gorengan dan lainnya, sehingga satu titik kemudian menghidupkan kanan kiri semuanya. Oke. Jadi satu titik bergerak, titik lain juga ikut bergerak juga ya. Dan di sekitar sini tuh ada apa selain ini kan kopi kita. Jadi
kebetulan di samping kiri sekretariat ini yang akan menjadikan kedai ini ada satu sentra pengolahan tempe gitu ya, tempe dan lainnya. Kemudian ada pengolahan jadah, ada pengolahan wajik, kemudian ampiang, peyek dan lainnya gitu ya. Harapannya kekuatan ini akan menjadi satu titik yang besar gitu ya, yang kemudian menjadi tadi ekonomi bersama. Ya. Oke, jadi kopi ini kan Kaliurang juga atau kopi Merapi sudah dikenal lama ya, tapi banyakan masih sederhana gitu ya. Nah, tampaknya yang dilakukan oleh Setia Makmur ini lebih sistematis ya. Betul. Ya, jadi hari ini kita akan coba memulai satu cerita bahwa kopi yang kemudian dikelola oleh para sesepuh-sesepuh itu gitu ya. Kemudian teman-teman yang muda ini hadir untuk kemudian menyajikan dalam bentuk minuman dan lainnya. Selama ini kan mereka hanya jual green bean saja, cherry saja, yang jual secara retail gitu ya. Nah, kelompok kemudian hadir untuk membeli semuanya, kemudian diolah dengan produk sendiri, kemudian nanti baru dipasarkan gitu ya. Dan tidak kemudian hanya dijual dalam bentuk packingan, tetapi orang bisa hadir untuk langsung menikmati langsung. Apalagi di tempat ini juga tidak hanya menyuguhkan tentang kopi saja, ada cerita di trackingnya, ada budayanya, termasuk juga pengenalan tentang bagaimana ngerosting secara manual. Gitu. Oke. Ya, baik. Sobat Volcano Vlog dan bolo-bolo semua dimanapun yang menyaksikan konten ini, tentu ini adalah bagian dari eksplor Kaliurang ya. Nah, jadi tidak hanya kopi atau tidak hanya wisata alam, tidak hanya ada villa-villa, tetapi juga kita punya kekayaan alam yang kemudian dinaikkan nilai tambahnya begitu ya. Betul ya. Jadi nantinya orang-orang yang kemudian pengen ke Kaliurang, pengen menikmati udara pagi sambil minum kopi atau jalan-jalan ke kebun kopi gitu ya, tidak perlu khawatir di mana mereka harus tinggal gitu ya, karena ada beberapa penginapan yang akan kemudian kita rubah menjadi homestay gitu ya, homestay lainnya, sehingga tadi satu titik kemudian mengubahkan yang lainnya. Nah, nanti teman-teman yang di KTH ini akan kemudian nge-share gitu ya, kapan kemudian bisa dilihat untuk prosesnya itu, karena tidak tiap hari ada goreng, tiap hari ada proses dan lainnya, maka nanti ada jadwalnya, nanti bisa dilihat di statusnya di medsosnya, kapan bisa kemudian berkunjung untuk melihat bagaimana dari sortasi, dari kemudian panen, giling, sampai nanti di roasting, sampai kemudian bisa menikmati. Kalau kedainya buka tiap hari, tetapi kalau prosesnya itu kan ada jam-jam tertentu gitu ya. Jadwalnya lah. Oke, baik, kita akan coba. Tampaknya sudah ada yang siap. Kita pengen jajal Robusta Kaliurang ya. Tadi dikasih merek gitu, Lava Kopi Kaliurang ya. Sudah dilihat ya. Ya, saya coba ya. Nyuwun nggih, Pak. Seperti apa? Karena katanya sih karakter Robusta itu strong, pahit, dan aromanya sih ya kopi sungguhan. Ini tanpa gula. Tanpa gula. Karena katanya sih menikmati kopi itu jangan pakai gula atau yang lain. Kita coba nggih, Pak Dugo nggih. Ya, memang strong, kuat pahitnya, dan aromanya sebetulnya ada apa ya, kayak nutty gitu ya, kayak ada aroma kacangnya gitu ya. Jadi memang luar biasa. Anda kalau ke Kaliurang jangan lupa mampir ke kedai kopi KTH Setia Makmur. Gitu nggih Pak Dugo? Yes, iya.